Lapar wek, di sini setengah jam 6 kurang wek. Tapi kalau dingin emang kayaknya lapar mulu gitu. Betul. Yang penting nggak minum gula aja. Apaan? Emang nggak minum Coca-Cola lagi? Ya mungkin Kalau ingat. lah. Ya Enggak. mungkin. Pasti tetap tuh. Ya, kita mencoba untuk inilah mengeliminasi Coca-Cola dulu. Mengeliminasi Coca-Cola. Prop masih di GOI ya. GOI dan GOE. Gereja Ortodok Indonesia dan Gereja Ortodok Eropa. Oh, kirain Indonesia. Ya aku beda Bang Wek. Baru ku cek tafsir panjangnya, tafsir tahlilinya yang panjang. Ini kan tafsir ringkasnya, terus turun tafsir tahlilinya, turun terus. Nah ini dia. Yang Yesemia itu juga di sini kan, Wek? Yesemia bukan, itu di Ali Imran kalau nggak salah, Ali Imran berapa gitu. Iya, tapi situs ini juga kan? Pokoknya tafsir Kemenak Kemenak juga. mau dari situs ini kan di sini juga ada tafsir Kemenak tuh. Iya, Kemenak juga. Jadi Kemenak ini memang bahaya. Di kitabnya juga sama juga. Ini tafsir ringkas Kemenak juga kan ada di sini di tafsir Quran tafsirquran.co ini loh. Sama ini. Coba cek aja. Ini kok lambat banget ini. Oh, jaringan. Oh, udah. Nah, tafsir lengkap menurut penganut Al-Masih. Nah, sama kan? Coba yang Yesemia itu botol ya. Dia nggak tahu ada nabi namanya Yeremia jadi Yesemia. Yemima atau Yesemia? Yesemia. Itu di mana ya? Gue lupa itu ayatnya. Kayaknya tentang ini seorang nabi. Ntar. Itu ayat apa ya? Seorang nabi. Namanya tertulis di dalam kitab Taurat itu, kalau nggak salah. Oh, Al-A'raf 157. Yang buta huruf itu kan? Itu apa ya? Ya, yang buta huruf ada ayat Al-A'raf yang 157 sama Al-A'raf satu lagi. Udah lupa gue. Ya, coba yang 157 cek dulu. Yesemia. Gak ada. Yesemia itu mana? Kalau ini mah, diperkeos abis-abisan ini ayat Alkitab di sini. Di mana ya? Dihancur-hancurin ini ayat Alkitab. Mana ya Yesemia tuh ya? Ini yang paling ini. Di mana ya Pak Adu? Kitab Kejadian 11 nih ayat 13. Diterangkan bahwa akan datang seorang nabi akhir zaman nanti dari keturunan Ismail, nggak ada?
Ngeri kali nggak? Padahal nggak ada ya. Justru Abraham tuh sempet nanya ke Allah kan, gimana dengan Ismail? Iya. Baru dibacain Paladu kan kemana udah. Justru perjanjiannya itu nggak sama Ismail. Nah ini dapat dari mana nih, bodoh emang Kemenak. Itu ya, inilah efek samping Islam. Manusianya nggak salah itu, yang jadi kemenak-kemenaknya itu nggak salah manusianya. Tapi mereka ketularan botol karena mereka menganut agama Islam. Ini kejadian Gitu. kejadian 11 ya. 11. Nih, apa-apaan ini? Nama Ismail aja nggak ada kok ditulis di sini. Iya ini keturunan Sem. Keturunan Sem ini. Kacau kali loh. Nih. Nah ini ada pertanyaan Fufu Fafa nih. Orang gila saja pasti tertawa kalau dengar cerita ada manusia bergelar Tuhan. Tadi aku di kampus tuh sempat memfoto buku ini. Cek. Kamus Besar Bahasa Melayu. Ini perpustakaannya tahu dong kalau warna merah ini apa. Nah, Orange. di dalamnya itu ada Tuhai. kurang besar ya. Tentang kata Tuhan. Kirimin Tuhan coba, Bang. dan Tuhan. Ntar kirim. Oh. Kata Tuhan itu memang berasal dari kata Oh, tetap kecil. Tuhan. Memang Tuhan itu sebutan untuk manusia. Bukan untuk Allah, esensi Allah bukan. Karena Tuhan itu gelar untuk manusia yang bisa physically bisa dilihat. Betul. Nah kalau perempuan itu namanya puan, laki-laki namanya tuan. Kalau ada puan yang lebih tinggi, nanti namanya bisa jadi puhan. Tapi kan nggak ada kan? Nggak ada. Cuma kalau Tuhan ada, manusia di gelar Tuhan ada banyak. Itu yang Makanya Yesus itu disebut Lord. ditulis Ledeker juga kan dalam ininya, apa namanya? Betul. Ada bukunya Ledeker itu kan tentang Tuhan. Betul. Ya itu dari bahasa Melayu. Harusnya Justru memang secara apa namanya? Padanan ya Tuhan, tapi dia membedakan antara Kristus yang memiliki tidak hanya kemanusiaan kan? iya. Gitu. Justru yang error itu adalah memanggil sesembahan dengan sebutan Tuhan. Itu yang salah. Tuh. Karena Tuhan itu sebutan untuk makhluk. Nah, orang Islam itu mengatakan Allah itu Tuhan. Padahal itu disematkan untuk makhluk. Dan dia masuk Islam dengan memakhlukkan sesembahannya. Contohnya, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu kan makhluk. Selain Allah. Berarti Hanya Allah Allah ini yang dia makhluk. makhlukkan dulu. Enggak hanya Allah yang makhluk. Cuma Allah yang makhluk ya. Makanya bagi orang Kristen, Allah itu ya sesembahan, bukan nama. Nah ini kena lagi nih orang Islam, karena apa? Allah itu nama. Sementara dalam budaya Timur kan nggak sopan manggil nama. Ya, itu sama kayak manggil anjing kan? Anjing saya nggak mungkin saya panggil bro, mas, mbak, nggak mungkin kan? Nah hanya orang Islam yang menyamaratakan anjingnya atau Lah ke band Bang.
Bang minta ke band. Makanya jangan menghujat bang. Astaga. Astaga, Emosi fufu papa nge-report. emosi. Jadi hanya orang Islam yang menyamaratakan sesembahannya dengan hewan. Ya, gitu. Terus pertanyaan pertama tadi, Fufu Fafa bilang Yesus itu sekolah. Udah kita jawab. Tidak ada pengajaran bapak-bapak gereja, rasul, atau gereja mula-mula sampai detik ini yang mengatakan Yesus itu sekolah. Martin Luther pun nggak pernah bilang Yesus sekolah. Betul. Calvin pun nggak pernah bilang. Dari mana dasarnya? Yohanes 7 ayat 15. 7 ayat 15 atau 9 ayat 15. Ini udah 1000 kali kita ngomong ini ya, Wek ya. Nih. 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 Waktu itu ada orang Yahudi nyinyir gitu kan. Maka orang Yahudi itu nyinyir sama Yesus. Dia bilang, bagaimanakah orang ini punya pengetahuan demikian tanpa belajar? Mestinya kalau dia sekolah, yang akan dinyinyirin sama orang Yahudi, bagaimana orang ini punya pengetahuan ini sementara dia hanya lulusan SD gitu, atau dia hanya lulusan SMP. Betul. Misalnya zaman itu di Yerusalem atau di Nazaret udah ada SD Katolik Santa Teresia gitu. Bagaimana orang ini udah ada SD Katolik ya. Bagaimana orang ini punya pengetahuan padahal hanya lulusan Madrasah Sanawiyah kan gitu. Iya lagi. Yesus, ya kalau Yesus sekolah ya sama saja Yesus sudah membohongi dunia. Kenapa? Nah, kalau ada ujian dia udah tahu duluan dong, dia bisa tahu apa yang dalam hati gurunya. Iya enggak? Tapi ini kayaknya pertanyaan itu muncul ya memang dari dasar kebotolan sih Prof. Mereka itu memahami sekolah itu kayak kita sekarang. Maksudnya pendidikan itu kayak kita sekarang. Standarnya itu ya pernah duduk di bangku sekolah gitu. Nah, pemahaman ada sebagian orang-orang Kristen yang bilang Yesus sekolah. Termasuk beberapa apologet ya, aku nggak mau nyebut namanya. Karena apologet-apologet tersebut itu terlalu mencocok logikan ajaran kekristenan dengan Judaisme. Kalau di dalam Judaisme mau jadi rabi harus sekolah. Wait, namanya yesifa. Iya. Ya. Ada macam-macam yesifa itu. Ada yesifa Iskandar, ada yesifa macam-macam ya jenis-jenisnya. Nah, kalau orang mau jadi rabi harus sekolah, menempuh pendidikan tertentu, maka karena Yesus disebut sebagai rabi, maka dia harus mengatakan Yesus itu sekolah sesuai dengan standar Judaisme. Padahal standar Judaisme mereka sekolah itu pun baru ada di kemudian hari. Itu yang orang nggak paham. Itu dia. Apa ya? Gimana ya jelasin ya? Di zaman itu ya, jangankan zaman Tuhan Yesus deh, zaman sebelumnya sampai ke zaman Tuhan Yesus. Pengetahuan orang itu dilihat bukan dari kayak kita sekarang yang pernah SD gitu. Ada legalitasnya kayak sertifikat gitu kan. Tapi dari apa yang dia ajarin. Apa yang dia sampaikan. Dan siapa yang ikuti dia. Benar. Gitu. Itu kan itu tradisi itu kan kalau kita bicara
ini ya pendidikan ya, sejarah pendidikan ya. Tradisi itu kan yang jadi sebutan universitas saat ini kan, di mana satu orang gitu kan mengajarkan sesuatu, orang lain kalau dia tertarik ya dia tinggal gitu kan, kalau enggak ya pergi. Betul. Itu Makanya, iya, betul. Si itu pun guru, Yohanes. Makanya dia punya murid. iya. Tapi apakah dia sekolah? Orang dia tinggalnya aja di padang belantara. Nah gimana? Ya itu makanya orang nggak paham soal itu. Yang sekolah bukan kayak sekolah kayak kita sekarang. Iya, makanya belalang. Justru sekolah itu karena ada Kristen. Nah, Nah, di daerah barat ada pemahaman, di gereja Roma itu ada pemahaman skolastika. Nah, kata sekolah itu diambil dari situ, skolastika. Jadi belajar berfilsafat. Itu. betul. Jadi kalau nggak ada gereja barat pun ya kalian nggak sekolah. Ya Muhammad sekolah nggak? Yang aneh itu gini, Muhammad katanya punya duit, punya banyak uang, pedagang, ya kan? Beda kayak Pak Bom Bom kan pegadang. Kalau Muhammad punya banyak duit, punya banyak pasukan, punya harta rampasan, bayangin. Istri. Kita ngomong hartanya dulu, Oh, hartanya dulu. Aisyah disekolahin nggak sama Muhammad? enggak. Enggak, kurang ajar kan si Muhammad itu. Ya sampai sekarang kecil. makanya di Irak itu kan nggak boleh perempuan sekolah mengikuti sunnah Nabi kan? Iya, Iya kan? iya betul. Afghanistan juga tuh makanya perang. Anak perempuan nggak boleh sekolah di sana. Betul. Nah, aku boleh bangga lagi, boleh pamer nggak? Ntar, aku capture nggak ya? Aku lihat dulu. Besok aku ke kampus lagi. Nah, ini nice. Aku besarin ya. Salah ding, bukan ini, bukan. Hah? Jadi gitu ya teman-teman ya, tentang sekolah itu. Sorry, di laptop. Jadi gini, tentang wanita dan sekolah, ya. 21 April itu adalah hari yang paling berkesan buat Indonesia. Karena ada perempuan yang bisa menjadi tonggak sejarah bagaimana dia bisa menyuarakan emansipasi perempuan. Siapa namanya? Nah, Islam ini mesti belajar nih. Ini Agung namanya. Hah? Agung. Ibu kita Harum dong. Kartini. Oh, Harum Harum. ya, Harum namanya, Harum. Harum dong. Kalau gitu namanya Raden Agung. Raden Harum. Ya. Ya ini Hertamor ya. Ini Hertamor ini juga, ini kisahnya juga bagus ya. Hertamor ini jadi nama perpus di sini. Ini adalah orang Yahudi yang mempelajari kitab Yahudi, ya, perpus Leiden yang terbesar, ini namanya Hertamor, yaitu nama keluarganya Mor, dan dia convert menjadi Katolik. Tapi meskipun dia convert jadi Katolik, dia tetap mengunggulkan kemanusiaan dan akhirnya dia kena dibantai juga sama Nazi. Makanya nih ya teman-teman baca aja biografinya ya. Nah, kaitannya apa sama si Kartini? Nah, Kartini itu kirim surat sama abangnya yang namanya Kartono, ya. Abangnya namanya Kartono kuliah di ya, beneran ya. Kartono kuliah sama tempat saya. Nah, karena abangnya itu belajar tentang humanistik, dia oper lah, kamu Kartini kirim surat ke teman-temanku aja di sini. Nanti teman-temanku bantu. Karena abangnya ini care sama adiknya.
Adiknya ini dirongrong oleh ajaran Islam. Ya Kartini kan istri ketiga. Betul kan? Betul nggak Paladu? Betul. Paladu lagi Betul Pak makan. Bro, betul Pak Bro. Sering makan ikan. Lagi makan ikan. Ikan goreng. Korban poligami Kartini. Ya, pantas Paladu cerdas ya. Ya, Kartini ini korban poligami karena di dalam ajaran Islam kan boleh poligami. Cewek apa otaknya berapa Paladu dalam Islam? Seperempat. Di bawah 70. Seperempat. Separuh ya, separuh kan. Nah, Kan jadi otaknya Islam saking- setengah. Separuhnya Oh, setengah iya kan ya. seperempat. memang Iya. cerdas mereka. Jadi Islam yang perempuan seperempat. Islam laki-laki setengah. Berarti berapa ons tuh? 2,5 ons ya. Kalau sekilo berarti otaknya cuma 2,5 ya. Astaga. Nah, akhirnya dia kirim surat. Ya dia kirim suratnya juga ke orang Kristen juga ya. Ke orang namanya JH Abendanon, istrinya JH Abendanon itu. Abendanon ini juga orang Yahudi, dia menteri eh, pendidikan dan kebudayaan kerajaan Belanda. Istrinya itu yang dikirimin surat sama si Kartini. Kartini. Kartono tadi si Kakaknya. Kartononya ini sebagai penyambung lidahnya lah gitu. Iya. Nah jadi surat-surat itu disimpan di perpus tadi yang namanya Hertamor tadi. Itu perpustakaannya namanya Hertamor. Nah bayangin, justru karena orang-orang Kristen yang baik hati mempublikasikan tulisannya Kartini, makanya Kartini viral. Betul. Ya, FYP. Dan akhirnya apa? Indonesia malu kan? Wah, Kartini dianggap sebagai pahlawan. Ya, sampai sekarang kita akan merayakan. Lah kalau nggak ada Kartini, kalau Kartini nggak ditindas Islam dan tidak ada orang Kristen waktu itu di Eropa, kira-kira ada nggak Uni Rifa, Bunda Mila, Putri Bidadari, itu ada nggak? Gak bakal. Indonesia kayak Afghanistan tadi. Iya. Perempuan itu Jadi kelas cuma 2. nggak ada kerja. Ya dia cuma taunya 3M aja. Apa tuh? Masak, membersihkan, sama mengangkang. Nggak ada ngapa-ngapain. Tapi memang dengan diangkatnya R.A. Kartini ya, jadi pahlawan nasional itu sebenarnya membuktikan bahwa Islam itu memang semundur itu gitu. Kan gak perlu sebenarnya Kartini itu diangkat gitu sebagai pahlawan. Kalau kita Tanya typingannya barbar di bawah nih. Jangan dibaca ya teman-temannya, barbar typingannya. Kalau dari Lanjut, Pak. satu sudut pandang ya, sudut pandang kemanusiaan, Kartini itu yang sebenarnya nggak perlu diangkat jadi pahlawan ini, apa namanya, emansipasi wanita, karena memang itu udah kodrat Benar. wanita, sudah sama dengan laki-laki, Bener. gitu kan? Sebenarnya dia pahlawan bukan untuk emansipasi wanita, pahlawan melawan Islam. Yang merendahkan wanita itu Islam. Jadi bukan Kartini meninggikan wanita, enggak. Tapi Islam lah yang merendahkan wanita. Betul. Itu. Dan yang dilawan Kartini waktu itu adalah ajaran Islam. Iya. Gitu. Nah, aku ikut seminar tempo hari yang aku bilang, aku baru balik pas live-nya siapa ya? Kayaknya di tempat lu juga waktu itu. Oh ya. Ada kiamat. Nah, aku ikut seminar feminisme. Tentang feminisme. Wah, yang bawa materi itu doktor dari Indonesia juga. Dia menggadang-gadang bahwa dia akan menggerakkan gerakan feminisme, bahkan ada lagi itu anarki feminisme, ada lagi yang lebih ekstrim ya.
bahwa wanita itu harus betul-betul disejajarkan. Indonesia ini belum mensejajarkan wanita katanya gitu. Itu banyak orang Indonesia juga. Nah, aku jadi debat di situ karena aku bilang, kalau kamu mau menjalankan ini, kamu harus menghapuskan Islam dari Indonesia. Karena apa? Contohnya RA Kartini itu sumber utamanya karena Islam, aku bilang. Nah, itu Akhirnya apa? tamparan. Semua partisipan nyerang aku di situ. Wah, dengan segala macam data-data. Oh, dia belum tahu kalau saya temannya Ki Ahmad. Dia bilang, oh Kartini itu dekat dengan, aku lupa namanya siapa ya. Buya siapa ya. Jadi yang dapat beasiswa waktu itu ada dua. Satu yang cowok Kartini, satu yang dari Padang. Namanya siapa ya? Hamka kali ya. Hamka atau Buya siapa ya? Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kalau nggak salah itu orangnya. Kalau nggak salah ya. Jadi aku bilang, aku cuma kasih premis aja. Emangnya Kartini pernah main ke Padang, Pak? Nah, dia skakmat di situ. Karena dia bilang, waktu Kartini nggak ngambil beasiswanya, dia berikan itu ke si Buya itu. Makanya Buya itu jadi ulama di Indonesia. Lah kan si yang ngasih beasiswa kan bukan Kartini, iya nggak? Iya, Gini, Wek, lu dapat beasiswa, lu nggak ambil. Emang lu bisa oper itu ke Pak Ladu? nggak bisa, Nggak bisa kan? Pak Ladu mesti tes lagi kan? nggak bisa. Iya. Skakmat. Ada lagi satu lagi mau menganulir ya. Oh, itu juga ada pahlawan Islam wanita. Dia bilang Rasuna Said. Rasuna Said cewek apa cowok ya? Rasuna Said cowok. Cowok ya, berarti salah. Aku nggak tahu tuh cewek apa cowok. Cewek ding, sorry. Gua gara-gara Saidnya gua kira cowok. Ya aku sampaikan aja Rasuna Said emansipasi apa yang dia bawa. Karena Rasuna Said setauku itu orang Padang, ya. Kenapa ada golongan yang namanya Padri? Ya kan? Orang Padang itu kan kenapa ada nama golongan Padri? Gak tau. Tahu nggak, Pak? Yang perang. Karena Padri. Iya, kenapa namanya Padri? Apakah karena vokalisnya namanya Piu? Atau Padli? Enggak. Itu kenapa namanya Padri? Karena Padang itu basicnya adalah matrilineal. Dia ngikut marganya dari emaknya, dari perempuan. Ya kan? Emaknya Caniago, anaknya Caniago. Ya bapaknya Caniago, anaknya bukan Caniago, ikut emaknya kan? Gitu kan? Nah, tapi waktu itu kan ada Islam kadrun nih. Yang anti dengan golongan adat. Karena itu kan adat tuh, matrilineal tuh golongan adat. Golongan itulah yang patrilineal. Nah, kata patrilineal ini mereka ambil dari bahasa Latin waktu itu. Padre. Padre ya ambilnya ya. Bapak ya. Yang kemudian di Kupang tuh ada lagi Padre Allegro namanya. Patres. Astaga. Nah, justru itu aja membuktikan bahwa di Padang sendiri Islam itu tidak adil. Karena kalau dia adil ya tentu nggak ada dong golongan padri, semuanya matrilineal dong. Golongan madre semua. Itu ya udah terkaparlah dia. Udah kan? Jadi garing lah itu suasana waktu itu. Akhirnya ya udah selesai. Ya meskipun sesama orang Indonesia jadi garing, ya diakhiri dengan kiris ya. Itu habis seminar ada kirisnya, ya udah aku kasih kirisnya. Dia bilang nggak usah mas, nggak usah. Udah masuk mbak, aman mbak. Ya udah selesai. Udah.
Iya, Minangkabau dijajah Islam. Betul. Ya, karena golongan adat dihajar sama golongan padri yang non adat. Karena Islam itu nggak mungkin bisa sejalan dengan adat. Islam dengan Islam aja nggak sejalan, gimana dengan adat pula? Adat pagan dia bisa, tapi kalau adat Nusantara kayaknya susah, wek. Ya iya. Makanya Akan bertabrakan. ada Islam Nusantara sekarang. Islam gitu. Di mana Muhammad ngajarin bungkuk di depan orang tua? Kan nggak ada. Justru itu tradisi Kristen. Ada nama bahasa istilah Yunaninya ya, dan ada di Alkitab. Dan Islam nggak boleh, emang. Nggak boleh. Ya nggak boleh bungkuk. Karena itu sama dengan menyembah. Betul. Menurut Islam. Betul. Di Islam nggak ada. Apa Gitu. sih kalau bahasa Jawanya? Melaku bungkuk. Ulon sewu. Apa? Kulonuwun. Ulon wun. Betul gitu ya. Nun sewu. Astaga. Wih, lengkap di sana ya bang ya. Nuwun sewu. Wah, ini Emang surga. lebih ya. lengkap data-data ya mungkin yang diambil sama nenek buyutmu dulu nggak dipulangin, wek. Iya lagi. Tapi kayaknya memang dari orang-orang mereka yang menulis. Iya kan? Penulisnya siapa tuh? Maksudnya kayak keturunan-keturunan Ada. gitu kan. Rata-rata. Iya, ada orang Indonesianya juga sih. Karena kalau dibilang Islam Indonesianya yang mau ini ya gimana ceritanya? Istilah Yunani proskinesis. Nah, itu. Ya, itu ya. Ya, nanti aku cek lagi deh. Astaga keben gue. Astaga, kenapa nih? Gara-gara aku share gambar nih, jangan-jangan.